Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya santri solih dan solihah pada hari ini? Ustazah doakan santri solih dan solihah pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali belajar bersama. Waktunya kita untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Pekan kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, serta Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala. Hari ini Ustazah akan menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Yang kedua, keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingin tahu bagaimana ceritanya teman-teman? Mari kita simak bersama ya. Masih ingatkah teman-teman, setelah keputusan hukum telah dijatuhkan, Nabi Ibrahim harus dihukum dengan dibakar hidup-hidup dalam api yang sangat besar. Persiapan upacara pun sudah disiapkan. Tanah lapang bagi tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar oleh setiap penduduk secara gotong royong. Berduyun-duyunlah para penduduk dari segala penjuru kota membawa kayu bakar sebagai sumbangan dan tanda bakti kepada Tuhan mereka. Terdapat pula wanita hamil dan orang-orang yang sedang sakit membawa sumbangan kayu bakarnya dengan harapan memperoleh barokah dari Tuhan-Tuhan mereka. Setelah terkumpul kayu bakar di lapangan yang sudah disediakan untuk upacara pembakaran, serta tersusun seperti sebuah bukit, orang-orang berduyun-duyun datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman atas diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kayu tersebut lalu dibakar dan dibentuklah gunung berapi yang sangat dahsyat. Kemudian dalam keadaan terbelenggu, Nabi Ibrahim didatangkan dari atas sebuah gedung yang sangat tinggi. Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan ke dalam tumpukan kayu yang menyala-nyala itu dengan iringan firman Allah Ta'ala. Wahai api, menjadilah engkau dingin, dan keselamatan bagi Ibrahim. Sejak keputusan hukuman dijatuhkan sampai saat ia dilemparkan ke dalam bukit api yang menyala-nyala itu, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakal kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala tidak akan rela melepaskan hambanya menjadi makanan api dan korban keganasan orang-orang kafir atau musuh Allah. Tahukah teman-teman, ketika Nabi Ibrahim berada di dalam api yang berkorban dahsyat itu, beliau merasa dingin sesuai dengan perintah Allah kepada api tersebut. Dan hanya tali dan rantai yang mengikat tangan dan kaki Nabi Ibrahim yang terbakar hangus. Sedangkan tubuh dan pakaian yang melekat pada tubuhnya tetap utuh, tidak sedikit pun tersentuh oleh api. Hal ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada utusannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat itu dibutuhkan agar dapat melanjutkan dakwah yang ditugaskan kepadanya, teman-teman. Para penduduk yang melihat upacara tersebut heran tercengang. Ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari bukit api yang sudah padam dan menjadi abu itu dalam keadaan selamat, utuh dengan pakaiannya yang tetap seperti semula. Tidak ada tanda-tanda sentuhan api sedikit pun. Lalu mereka pergi meninggalkan lapangan dalam keadaan heran, serta bertanya-tanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ajaib itu terjadi ya? Menurut anggapan mereka, dosa Nabi Ibrahim sudah nyata mendurhakai Tuhan-Tuhan yang mereka puja. Ada sebagian dari mereka yang dalam hati kecilnya mulai ragu terhadap kebenaran agama mereka, namun tidak berani menunjukkan rasa ragu-ragunya itu kepada orang lain, teman-teman. Sedangkan para pemuka dan para pemimpin mereka merasa kecewa dan malu. Telah berakhir dengan kegagalan.
bahwa mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti nyata akan kebenaran dakwahnya telah menimbulkan kegonjangan dalam keyakinan sebagian penduduk terhadap ibadah dan patung-patung mereka. Hal ini membuka mata banyak orang untuk memikirkan kembali ajakan Nabi Ibrahim dan dakwahnya. Akan tetapi mereka khawatir akan mendapatkan kesulitan dalam penghidupannya akibat kemarahan dan balas dendam para pemuka dan para pembesarnya, teman-teman. Nah, itu tadi cerita pada waktu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan bapak para nabi. Mengapa demikian ya? Karena dari keturunan beliaulah yang banyak yang menjadi nabi. Misalkan Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Keutamaan Nabi Ibrahim yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam juga termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Dan yang ketiga, beliau juga termasuk Nabi yang secara khusus disebut di dalam Al-Quranul Karim untuk dijadikan suri tauladan atau contoh yang baik. Baik, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang keteladanan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki sikap yang patut kita contoh atau teladani, teman-teman. Di antaranya yaitu Nabi Ibrahim memiliki sikap yang patut kita contoh. Beliau memiliki sikap yang lembut, bijaksana, serta sopan santun. Dan yang kedua, sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, beliau selalu tegas dalam menghadapi kebatilan. Baik, itu tadi cerita tentang Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup serta keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan, teman-teman, atas semangatnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.